Di video rekomendasi temen kali ini gue udah nyiapin 1 buku non-fiksi dan 4 novel fiksi yang menurut gue blurbnya tuh menarik-menarik. Penasaran? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kita kembali lagi dengan segmen rekomendasi temen, dimana di sini tuh gue ngebacain judul-judul yang jadi buku favoritnya teman pembaca di bulan tertentu. Untuk kasusnya video ini adalah di bulan Oktober kemarin, mereka sudah mensubmitnya lewat IG story yang gue share dan sudah dikurasi menjadi 5 judul yang menurut gue blurbnya tuh paling menarik di antara yang lain. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Judul yang pertama adalah ini dia, Menjadi, Seni Membangun Kesadaran Tentang Diri dan Sekitar, ditulis oleh Afutami. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram Mue Ochie. Dan ini tuh buku baru gitu, baru terbit Oktober kemarin. Jadi belum banyak yang review di Goodreads. Tapi tadi gue cek, teman-teman gue tuh kasih rating, yang udah baca ya, kasih rating cukup tinggi, 5 dari 5 bintang. Dan rata-rata ini adalah teman-teman yang emang sering nge-review buku non-fiksi. Iya, ini tuh buku non-fiksi yang kalau baca dari blurbnya tuh kayaknya akan memberikan kita cara pemikiran baru untuk lebih bisa mengenal diri sendiri. Di blurbnya juga dibilang, harapan penulisnya bahwa buku ini tuh bisa menjadi teman dalam berproses dan penemuan-penemuan internal yang memerdekakan diri serta membantu hubungan lebih sehat dengan sekitar. Kalau kamu lagi nyari buku-buku yang temanya atau topiknya itu tentang pengembangan diri serta mengenal diri sendiri, nah buku ini akan cocok banget kayaknya. Berikutnya ada ini dia, Ghost, yang ditulis oleh Dolly Alderton. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram What Irene Reads. Judul ini tuh dapat rating 3,93 dari sekitar 67 ribuan rating di Goodreads. Genrenya sendiri adalah fiksi kontemporer dan ada sedikit romance-nya. Terus ceritanya ini berkisah tentang tokoh utamanya Nina Dean, perempuan berusia 30-an awal dan adalah seorang penulis kuliner terkenal gitu ya. Terus dia suatu ketika ketemu sama seorang cowok dari dating app, aplikasi kencan, dan di kencan yang pertama itu cowok tersebut langsung ngelamar dia. Nah, sepanjang cerita kayaknya kita bakal ngikutin kisah hidupnya Nina Dean beserta konflik-konflik yang mengikutinya. Baik itu konflik di keluarga, konflik dengan sahabat, konflik dengan mantan pacar. Terus kalau baca review orang-orang juga di Goodreads, konfliknya yang dihadapi tokoh utama di cerita ini tuh cukup realistis dan bisa jadi relatable dengan beberapa orang gitu kan. Terus selain ada romance-nya juga ada sedih-sedihnya, ya pokoknya sebagaimana adanya hidup lah. Jadi cerita ini atau Ghost ini mungkin akan cocok buat kamu yang lagi nyari bacaan-bacaan dengan setting kontemporer atau masa sekarang yang mana menampilkan konflik-konflik yang memang ada gitu di dunia nyata. Berikutnya ada ini dia, Breast and Eggs, yang ditulis oleh Mieko Kawakami. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram widianto.gunadi. Yang gue kasih lihat ini adalah versi terjemahan Indonesia. Judulnya tuh Jadi Susu dan Telur. Ini diterbitin sama penerbit Moi. Di Goodreads sendiri, judul ini tuh dapat rating 3,86 dari sekitar 27.900-an rating. Terus ceritanya adalah tentang 3 perempuan dari 3 generasi yang berbeda dan akan kental dengan unsur feminis, di mana pembaca akan dihadapkan oleh pertanyaan apakah perempuan punya otoritas sendiri terhadap tubuhnya dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki ini. Cukup bikin mikir gitu. Jadi mungkin buat kamu yang memang lagi seneng sama topik-topik feminisme, bisa mencoba baca judul satu ini. Berikutnya ada ini dia, Life Ceremony, yang ditulis oleh Sayaka Murata. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram amandamachi_29. Judul ini tuh dapat rating 3,8 dari 3.900-an rating di Goodreads. Dalamnya ini ada 4 cerita pendek, jadi ini adalah kumcer ya, kumpulan cerita pendek, dan isinya itu akan mengangkat tentang keluarga dan persahabatan, seks dan keintiman, rasa memiliki dan individualitas, serta pertanyaan utamanya adalah apa artinya menjadi manusia dalam dunia ini. Dalam banget ya. Tapi nggak heran sih, karena di novel Gadis Minimarket, gue juga mendapati pesan yang begitu dalam serta kena sasaran dari penulis di sebuah cerita yang cuma berdurasi 130-an halaman. Jadi gue juga nggak heran kalau cerita-cerita pendek di sini akan memberikan pesan yang begitu dalam, yang bikin kita sebagai manusia mikir gitu ya. Dan judul ini akan cocok buat kamu yang emang suka sama cerita-cerita yang cukup absurd, tapi mengandung pesan yang gak kalah
berarti atau bermaknanya. Berikutnya ada ini dia, A Good Girl's Guide to Murder yang ditulis oleh Holly Jackson. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram Aimfully Book. Di Goodreads judul ini dapat rating 4,36 dari sekitar 414.500-an rating. Wow, banyak yang suka ya. Ceritanya adalah tentang tokoh utamanya Pippa Fitz-Amobi yang dalam rangka tugas akhir dia tuh mencoba menyelidiki kasus pembunuhan Andy Bell oleh si pelaku yang bernama Saul Singh 5 tahun lalu. Nah, seiring Pippa menyelidiki kembali kasus lama tersebut, dia menyadari sepertinya ada kebenaran lain dalam kasus tersebut dan kemungkinan pelaku sesungguhnya masih berkeliaran di luar sana. Menarik ya? Jadi mungkin kalau kamu lagi nyari bacaan-bacaan dengan tema atau topik misteri pembunuhan, bisa mencoba mempertimbangkan untuk baca judul yang satu ini. Di antara kelima judul yang udah gue sebutin tadi, adakah yang sudah pernah kamu baca? Apakah cocok atau pantas dijadikan buku favorit? Bisa tulis opininya di kolom komen di bawah. Atau kalau belum ada yang dibaca satupun, mana kira-kira di antara 5 judul itu yang blurbnya paling menarik perhatianmu? Bisa tulis juga jawabannya di kolom komen di bawah ya. Sementara untuk video rekomendasi temen bulan-bulan sebelumnya, kamu bisa nonton di sini dan juga di sini. Sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terus kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!